Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia, khusus bagian hubungan Kc dan Kp, serta hubungan harga K antara reaksi yang berkaitan. Selanjutnya kita bahas hubungan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc dengan tekanan parsial atau Kp. Ini bisa kita lihat dari persamaan gas ideal, yaitu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Di mana P-nya ini merupakan tekanan, V merupakan volume, N merupakan mol, kemudian R tetapan gas, kemudian T suhu. Selanjutnya bisa kita lihat di sini, volumenya di sini kita pindah ruas, sehingga kita peroleh P sama dengan N per V dikali R kali T. Kemudian dari sini bisa kita lihat N per V ini sama dengan C, yaitu konsentrasi molar. Kemudian bisa kita buat contoh reaksinya. Selanjutnya, dari reaksi ini bisa kita tulis tekanan parsial dari masing-masing gas, di mana rumus yang kita gunakan yaitu rumus yang ada di kotak ini. Sehingga bisa kita tulis tekanan parsial dari zat A sama dengan N per V-nya ini merupakan konsentrasi molar, maka bisa kita tulis konsentrasi dari A dikali R dikali T. Kemudian tekanan parsial pada zat B, N per V-nya kita tulis konsentrasi molarnya, yaitu konsentrasi B dikali R dikali T. Kemudian kita tulis tekanan parsial dari zat C, konsentrasi molarnya, yaitu C dikali R dikali T. Kemudian tekanan parsial dari zat D, yaitu konsentrasi D dikali R dikali T. Selanjutnya, harga tekanan parsial tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan Kp. Ingat, persamaan Kp sama dengan tekanan parsial dari produknya dibagi tekanan parsial dari reaktannya. Kemudian masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Ingat ya, produk itu di sebelah kanan, reaktan itu di sebelah kiri. Kita masukkan di sini tekanan parsial pada produknya. Di sini produknya ada C dan D. Ingat Kp, fasa yang masuk perhitungan adalah fasa gas. Maka di sini C dan D masuk ke perhitungan. Sehingga bisa kita tulis tekanan parsial dari C dipangkatkan koefisiennya P dikali tekanan parsial dari D dipangkatkan koefisiennya Q. Kemudian reaktannya yang di sebelah kiri, yaitu ada A dan B. Di sini semuanya fasanya gas, maka masuk perhitungan. Bisa kita tulis di sini tekanan parsial dari A pangkat koefisiennya M dikali tekanan parsial dari B pangkat koefisiennya N. Kemudian bisa kita tulis tekanan parsial dari C, yaitu konsentrasi C dikali R dikali T pangkat P. Kemudian tekanan parsial dari D, konsentrasi D dikali R dikali T pangkat Q. Dibagi tekanan parsial dari A, konsentrasi A dikali R dikali T pangkat M. Dikali tekanan parsial dari B, yaitu konsentrasi B dikali R dikali T pangkat N. Selanjutnya bisa dilihat di sini, yaitu terdapat R dikali T yang sama, maka di sini bisa kita faktorkan, di mana bisa kita tulis dulu, konsentrasi C, ini kita pangkatkan dulu, sehingga diperoleh pangkat P, dikali, konsentrasi D, ini juga kita pangkatkan, yaitu Q, kemudian dikali, R dikali T, kemudian di sini, karena ini perkalian, maka di sini pangkatnya bisa kita jumlah, maka bisa kita tulis P ditambah Q dibagi, ini juga sama ya prinsipnya, maka bisa kita tulis konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Kemudian R dikali T,
Ini juga pangkatnya kita jumlah karena itu perkalian. Selanjutnya bisa kita lihat di sini, ini menunjukkan nilai Kc. Ingat, persamaan dari Kc sama dengan konsentrasi dari produk. Ingat, persamaan Kc yaitu hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Sehingga bisa kita lihat di sini, C sama D ini merupakan produk, A dan B ini merupakan reaktan. Maka di sini bisa kita peroleh ini merupakan nilai Kc. Kemudian di sini nilai R dikali T-nya ini bisa kita gabung. Karena itu pembagian, maka di sini pangkatnya P ditambah Q dikurangi M ditambah N. Sehingga di sini kita peroleh Kp sama dengan Kc dikali R dikali T, P tambah Q dikurangi M tambah N, ini bisa kita simbolkan delta N. Sehingga di sini delta N, selanjutnya bisa kita lihat lebih jelas hubungan Kc dan Kp, yaitu Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dipangkatkan delta N. Di mana delta N ini adalah P ditambah Q dikurangi M ditambah N. Di mana ini artinya selisih jumlah koefisien produk dengan reaktan. Dengan catatan di sini, yang kita lihat adalah yang mempunyai wujud atau yang mempunyai fasa gas. Kemudian, untuk nilai tetapan gasnya, nilai R-nya yang kita gunakan adalah 0,082 liter atm per Kelvin mol. Dan satuan suhu yang kita gunakan yaitu satuan Kelvin. Kemudian, nilai Kp ini bisa sama dengan nilai Kc ketika delta N-nya sama dengan 0. Yaitu bisa dilihat pada jumlah koefisien di sebelah kanan sama dengan jumlah koefisien di sebelah kiri. Ingat ya, ketika bilangan berapapun dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Maka di situ nilai Kp sama dengan nilai Kc. Selanjutnya bisa kita lihat pada contoh soal. Diketahui harga Kc untuk reaksi kesetimbangan berikut, yaitu 16. Kemudian yang ditanya, besarnya Kp pada suhu 27 derajat Celcius untuk reaksi tersebut adalah. Selanjutnya bisa kita lihat di sini. Langkah pertama bisa kita tulis yang diketahui. Bisa kita tulis yang diketahui adalah harga Kc sama dengan 16. Kemudian suhunya yaitu 27 derajat Celcius. Ingat, suhu yang kita gunakan di sini dalam satuan Kelvin yaitu ditambah 273 sehingga diperoleh 300 Kelvin. Kemudian bisa kita tulis ulang dulu reaksinya. Selanjutnya langkah kedua yang ditanya yaitu harga Kp. Kemudian langkah ketiga yaitu bisa langsung kita jawab nilai Kp yaitu dengan rumus hubungan antara Kp dan Kc yaitu Kc dikali R dikali T pangkat delta N sama dengan nilai Kc-nya 16 dikali nilai R-nya, ingat nilai R yang kita gunakan yaitu 0,082 dikali T-nya yaitu 300 pangkatkan delta N. Delta N-nya kita lihat di sini koefisien produknya di sini ada 2 dan di sini 1 ya. Maka di sini kita peroleh 2 ditambah 1 dikurangi koefisien reaktannya yaitu 2 ya. Kita tulis di sini 2 sama dengan 16 dikali 0,082 dikali 300 itu 24,6 pangkat 2 tambah 1 3 dikurangi 2 1 sehingga di sini pangkat 1 sama dengan 393,6. Jadi, harga Kp pada reaksi tersebut adalah 393,6. Sehingga jawabannya adalah yang A ya. Selanjutnya kita bahas hubungan tetapan kesetimbangan antara reaksi yang berkaitan.
Bisa kita lihat yang pertama, yaitu reaksinya kebalikan, di mana nilai K-nya sama dengan 1 per K. Bisa kita lihat di sini contohnya, ada suatu reaksi, kemudian di sini nilai K-nya sama dengan A. Kemudian di sini ada reaksi, bisa dilihat di sini reaksinya kebalikan ya. Maka di sini nilai K-nya kita peroleh 1 per A. Kemudian yang kedua, jika dua reaksi digabungkan, nilai K-nya ini kita peroleh K1 dikali K2. Artinya nilai K-nya itu dikali. Bisa kita lihat di sini contohnya, ada dua reaksi, kemudian ini reaksinya kita gabungkan, maka kita peroleh A ditambah B ditambah D menjadi C ditambah E ditambah F. Maka nilai K-nya kita tulis di sini ya, nilai K-nya kita tulis di sini misal K3 yaitu K1 dikali K2, maka M dikali N. Jadi seperti itu untuk reaksi yang digabungkan. Kemudian yang ketiga, koefisien reaksi dibagi N. Maka nilai kesetimbangannya yaitu akar N dari nilai K1. Bisa kita lihat di sini ada suatu reaksi. Bisa kita lihat reaksi yang ini kita peroleh reaksinya itu dibagi dengan 2. Nilai K-nya sama dengan akar K1 pangkat dibagi berapa di situ? Dibagi 2 ya. Maka di sini akar 2 ya dari nilai K1. Jadi seperti itu ketika reaksinya dibagi, maka di situ nilai K-nya diakar. Diakar sebanyak pembaginya berapa. Selanjutnya bisa kita lihat yang keempat, yaitu ketika koefisien reaksinya dikalikan N. Bisa kita lihat di sini ada suatu reaksi, kemudian nilai K-nya yaitu M. Kemudian di sini reaksi yang kedua, yaitu ada 3A ditambah 3B menjadi 3C. Kemudian bisa dilihat di sini reaksinya, koefisiennya ini kita kalikan 3, maka di sini kita peroleh nilai K-nya sama dengan K1 yaitu M dipangkatkan N. N-nya di situ 3 ya, karena tadi dikali 3. Selanjutnya bisa kita lihat pada contoh soal, diketahui reaksi kesetimbangan berikut. Di sini terdapat dua reaksi, masing-masing diketahui nilai K-nya. Yang ditanya, harga K pada reaksi 2B menjadi C ditambah D. Bisa kita tulis ulang dulu reaksi yang diketahui dan reaksi yang ditanya. Kemudian langkah pertama di sini, susun reaksi yang diketahui sesuai yang ditanya. Bisa kita lihat pada reaksi yang pertama di sini, A ditambah B menjadi C. Yang kita lihat di sini yang B-nya ya. Karena jika kita lihat yang C, di sini ada dua data C. Jadi sebaiknya yang kita lihat dulu, yaitu yang mempunyai satu data aja ya. Jadi di sini yang kita lihat yang B-nya ya. Kemudian kita lihat di sini letak B yang diketahui di sebelah kiri, yang ditanya di sebelah kiri juga. Tetapi di sini jumlah koefisien yang ditanya itu 2, yang diketahui 1. Maka pada reaksi ini, karena posisinya sama-sama sebelah kiri, maka reaksinya ini tetap, kemudian kita kalikan 2, supaya diperoleh koefisien B-nya 2. Bisa kita tulis di sini hasil reaksi yang pertama, tetap, maka di sini reaksinya tetap, kemudian kita kalikan 2, 2A ditambah 2B menjadi 2C. Kemudian pada reaksi yang kedua, di sini terdapat 2A ditambah D menjadi C. Di sini terdapat D dan C, yang ditanya juga terdapat C dan D. Supaya lebih mudah, bisa kita lihat yang A-nya, di mana pada reaksi yang ditanya, di sini tidak ada A, artinya A-nya ini akan habis beraksi. Sehingga supaya habis beraksi, maka bisa kita lihat pada reaksi yang pertama yang sudah kita susun, di mana di sini A-nya terletak pada ruas kiri, sedangkan pada reaksi yang kedua, A-nya terletak di ruas kiri juga. Sehingga supaya di situ habis beraksi, maka di sini reaksinya kita balik. Kemudian koefisiennya udah sama ya, sama-sama 2, maka di sini tidak usah kita kalikan. Bisa kita tulis ulang dulu hasil reaksinya, yaitu C menjadi 2A ditambah D. Jadi seperti itu ya, langkah pertama yaitu susun reaksinya. Kemudian langkah kedua di sini yaitu ubah nilai K dari setiap reaksi sesuai dengan rumusnya. Sehingga bisa kita peroleh langkah kedua di sini.
Pada reaksi yang pertama di sini kita peroleh nilai K-nya. Karena di sini dikalikan, maka bisa kita lihat pada poin yang keempat di sini, yaitu dipangkatkan N. Di sini dikali 2 ya, maka N-nya di sini adalah 2. Sehingga bisa kita tulis 4 pangkat 2. Kemudian nilai K pada reaksi yang kedua, di sini reaksinya dibalik, maka bisa kita lihat pada poin yang nomor 1, nilai K-nya dibalik, maka di sini kita tulis 1 per K-nya di situ adalah 8. Jadi 1/8 ya. Selanjutnya langkah ketiga, jumlah reaksi kemudian cari nilai K yang ditanya. Jadi langkah ketiga bisa kita tulis di sini. Kita lihat di sini 2A-nya, ini habis bereaksi ya. Karena yang satu di ruas kiri dan yang satu di ruas kanan, kemudian jumlahnya sama-sama 2. Maka di sini akan habis bereaksi ya. 2 dikurangi 2, habis. Kemudian yang C-nya, di sini terdapat 2C di sebelah kanan dan 1C di sebelah kiri. Maka di sini kita peroleh 2C dikurangi 1C. Sehingga tinggal 1C di sebelah kanan. Jadi bisa kita tulis hasil reaksinya yaitu 2B menjadi C ditambah D. Kemudian nilai K yang ditanya di sini, karena reaksinya dijumlah atau digabungkan, maka bisa kita lihat pada poin yang kedua, yaitu nilai K-nya dikalikan. Maka bisa kita peroleh 4 pangkat 2 dikali 1/8. Sama dengan 4 pangkat 2, 16 per 8. Sama dengan 2. Jadi, harga K dari reaksi 2B menjadi C ditambah D adalah 2. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B ya. Jadi seperti itu untuk materi hubungan antara KC dan KP dan hubungan harga K antara reaksi yang berkaitan. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.